Oke, part 2. Gue lanjutin ceritanya. Waktu penjaga kos bilang sebenarnya bukan cuma kamu yang pernah ngalamin. Di situ dia langsung ngerasa kalau malam ini yang dialamin itu bukan kebetulan. Oke, penjaga kos akhirnya cerita. Katanya kamar itu udah sering banget ganti penghuni. Bukan karena kamarnya jelek, bukan juga karena mahal, tapi karena hampir semua yang tinggal di situ nggak pernah betah lama. Jadi sebentar aja. Ya ada yang cuma kuat 1 minggu dan yang paling lama itu 1 bulan. Dan semuanya punya cerita yang mirip. Semuanya ngerasa kayak diawasin. Dan semuanya ngerasa kayak ada yang nunggu. Dan yang paling bikin merinding, waktunya selalu sama. Jam 2 sampai jam 3 pagi. Penjaga kos bilang, pernah ada suatu penghuni yang ngalamin hal yang paling parah. Orang itu sering dengar suara bisikan, sama persis. Kalimatnya juga sama. Kayak waktu itu yang didengar dia, kamu capek ya. Dan bedanya ya, orang itu bukan cuma ngedengar, tapi dia ngebales. Sejak itu orang itu katanya berubah, jadi sering bengong. Meleknya justru waktu malam gitu. Kadang sampai pagi dia bengong di samping kasur sambil menatap ke jendela. Dia pindah tanpa pamit. Dan kamarnya ditemui bau tanah basah yang kuat banget baunya. Pas dengar cerita itu, dia langsung yakin keputusannya pindah itu keputusan paling benar. Tapi masalahnya ceritanya nggak berhenti di situ. Berapa hari setelah dia pindah kos, dia mulai ngerasa aneh lagi. Bukan di kamar lama, tapi di tempat barunya. Awalnya cuma mimpinya itu dia mimpi ada di lorong kos lama, gelap, sepi. Dan di ujung lorong itu ada pintu yang terbuka. Setiap mimpi, pintunya makin kebuka lebar. Sampai suatu malam dia kebangun jam 3 pagi dan sadar. Hidungnya mencium bau yang udah dia kenal, bau tanah basah. Padahal ya itu kosan barunya. Di situ dia lagi duduk, keringetan, dan jantungnya itu berdetaknya kenceng. Dan pelan-pelan dia dengar suara dari arah pintu kamar. Bukan ketokan, tapi suara orang berjalan. Dan dia berdiri lama di depan pintu, diam, kayak nunggu dia nyadar gitu. Dia gak buka pintu, gak ngomong, cuman berdoa aja. Besok paginya dia cek di depan kamar, gak ada apa-apa. Tapi di depan kamar, di depan pintunya itu ada bekas tanah kering, kayak jejak kaki gitulah. Dan sejak malam itu dia yakin suatu hal yang dari awal ganggu dia itu bukan nempel sama kamarnya, tapi kayaknya sampai ngikutin dia. Dan sampai sekarang dia masih sering kebangun di jam yang sama, yaitu di jam 2 dan 3. Ya di antara jam itulah. Dan katanya tiap bangun rasanya kayak ada yang berdiri di sisi tempat tidurnya. Kalau kalian mau tahu, gue lanjutin apa yang akhirnya dia lakuin buat bener-bener ngelepasin gangguan itu. Karena caranya gak semua orang berani.